Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dulur, alhamdulillah bentar lagi buka. Saya janji pada kultum yang lalu menjanjikan akan bicara tentang mujadid yang dijanjikan Allah, terutama lewat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa akan ada mujadid. Di pertemuan lalu saya sudah membahas bahwa siklus kerusakan umat ini adalah siklus 100 tahun, bahwa hadisnya menyampaikan sepeninggalku jarak 100 tahun, kata Nabi, kamu tidak bakal menemukan orang sebaik kamu pada hari ini. Dan di hadis satunya disebutkan bahwa umat akan dibiarkan oleh Allah bagaikan kayakan kulit syair kulit kurma. Tapi meskipun rusak gitu, berarti kan kita ini sudah sangat rusak nih, sudah 1500 tahun. Padahal 100 tahun aja sudah kayak ayakan kulit cair, kulit kurma. Lah jadi apa di dunia ini kalau sudah 1500 tahun? Kita ini sudah ditinggal Rasulullah Muhammad SAW sudah 1500 tahun. Ini berarti disebut zaman fatrah, zaman umat kesepian Nabi Rasul. Lalu gimana Dulur? Apakah kita tidak punya harapan? Punya. Masih bisa optimis. Kenapa? Ada satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang dari hadis riwayat Ahmad. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yub'atu ala kulli ra'si mi'atin sanatin ma yujadidu li hadhil ummati amra diniha. Akan dibangkitkan bagi umat ini setiap penghujung 100 tahun seorang mayyujadidu, orang yang memperbaharui li hadhil ummah, untuk umat ini amra diniha, dalam urusan agamanya. Jadi akan hadir entah itu 100 tahun sekali, entah 200 tahun sekali, wallahu alam, seorang yang memang ditunjuk Allah, meskipun statusnya bukan Nabi, bukan Rasul, tapi pelanjut Nabi Rasul, pewaris ajaran Rasulullah Muhammad SAW, untuk mengembalikan manusia setelah rusak tadi, gitu loh. Setelah rusak tadi, jadi mengembalikan kepada aslinya, mengembalikan kepada yang benar, gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan buat kita. Kenapa? Karena siapa mujadid ini? Di mana orangnya yang harusnya kita ikuti ajarannya, kita ikuti teladannya, kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW sebagai patron utama, teladan utama kita. Tapi dalam kekinian, kita kan memang butuh guru, butuh pembimbing. Guru itu adalah orang yang digugu ucapannya, yang ditiru tindakannya. Apa itu? Artinya orang yang qaulan wa amalan, orang yang mengucapkan tapi juga memberi teladan, tidak hanya bicara, tidak hanya singkatan, ini bukan nama orang ya, maaf, singkatan bukan nama orang. Jarkoni, pinter ngajar, ora iso nglakoni, atau sarung plekat ditondomi, pinter nasekat, ora iso nglakoni, atau ada not action talk only, tidak ada aksi hanya bicara. Pinter dalil-dalil kitab, pinter mengajarkan kebaikan, tapi watang sauna angfusakum, mereka melalaikan di sini sendiri. Makanya dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kenapa kamu mengajarkan orang berbuat baik padahal kamu melupakan dirimu sendiri, sementara kamu juga membaca kitab? Itu dulu untuk para kitab Taurat, tapi juga berlaku untuk kita orang-orang di zaman sekarang, pengamal-pengamal Quran yang belum tentu mengamalkan. Nah, mujadid tentu bukan yang seperti itu. Mujadid adalah yang mengamalkan apa yang diucapkan. Makanya dalam surat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan, murka besar indallah, di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Untuk orang yang hanya ngomong, tidak melakukan. Ngomong nyuruh sedekah, dia enggak sedekah. Ngomong nyuruh tahajud, dia enggak tahajud, misalnya. Enggak boleh gitu. Atau di dalam maulid misalnya ceramah tentang kehidupan Nabi. Nah, kehidupan Nabi itu sederhana, tapi dia bermewah-mewah misalnya. Nah, kehidupan Nabi itu penuh bersama dengan orang-orang ardhalun, tapi dia malah menumpuk-numpuk harta, jauh dari kaum ardhalun. Nah, ini kan akhirnya jauh dari panggang api istilahnya. Nah, ini sementara ciri mujadid adalah ciri yang benar-benar hamba-hamba Allah, yang misalnya satu diantaranya, bukan satu-satunya nih, adalah surat Yasin ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum
ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah malah orang yang tidak yas'alukum, minta kepadamu ajron, upah, wa hum muhtadun. Itulah orang-orang yang mendapat. Tapi malah yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Itu satu misalnya. Jadi tidak ada pamrih harta, tidak ada pamrih jabatan, tidak ada pamrih ingin dipuja. Benar-benar prophetic missionnya itu. Lalu misalnya juga kita ciri tentang ajakan beliau, tentang keakhiratannya, tentang itu. Lalu secara kafahnya itu dalam arti kita misalnya Islam ya mengajarkan, yang ngajak ya bergerak di bidang pendidikan, ya bergerak di bidang dakwah, ya bergerak di bidang ibadah, ya bergerak di bidang sosial. Nggak hanya dakwah saja, bidang dakwah saja, atau sosial aja, atau pendidikan, enggak gitu. Tapi memang kafah misalnya itu juga. Lalu kemudian konsistensi. Demikian. Lalu kemudian misalnya malayahamunas layarhamullah, atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu belum sampai beriman sampai kamu itu mencintai diri lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Mujadid tentu mengamal teladankan ini. Bagaimana mencintai diri lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Atau seperti hadis yang kemarin saya bahas dalam teman sahur, ada Rasulullah bersabda bahwa saudara Rasulullah akan datang di akhir zaman itu adalah yang saling menyayangi antar sesamanya hanya karena Allah. Yang meskipun bukan dari golongan Nabi Rasul, tapi mereka dikagumi para Nabi Rasul. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang nanti datang di akhir zaman yang menyayangi sesamanya semata karena Allah. Dan Allah akan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjemput saudaranya Nabi. Nah, saudaranya Nabi ini para mujadid yang datang di akhir zaman. Maka pintar-pintarlah kita dalam memilih itu untuk benar-benar sampai pada kelompok atau golongan atau sosok yang mengajarkan kita dan meneladani kita, membimbing kita kepada keselamatan dunia sampai akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka, jaga kesehatan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.